Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tampaknya makin pede ini menghadapi Presiden Jokowi. Dalam keterangannya di Istana Presiden, Erlangga menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan soal posisi Pak Jokowi untuk menjadi ketua koalisi besar ya, koalisi di antara partai-partai paslon 02. Begitu juga ketika ditanya kemungkinan Jokowi itu mengkudetanya atau mengambil alih Golkar dari tangannya, Erlangga Hartarto hanya tersenyum dan balik bertanya kepada media, kata siapa itu? Ya wajar kalau Erlangga Hartarto itu sekarang lebih pede ya menghadapi Jokowi. Kalau sebelumnya posisi dia pasti tertekan karena juga dia kan tentu saja disandra berbagai kasus, salah satunya ketika kemudian dia harus terpaksa harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya siapa lagi yang bisa mengatur-atur tapi dan kemudian melindungi dia kecuali Presiden Jokowi. Tapi kan situasinya sekarang sudah berubah. Presiden Jokowi sudah di ujung masa jabatannya. Bahkan menurut saya hitungannya kekuasaan Jokowi itu bukan menunggu 20 Oktober nanti ketika dia menyerahkan jabatannya kepada presiden yang baru. Tapi saya kira dalam 1-2 hari ini, bahkan hari ini, sebenarnya secara de jure itu ya Jokowi sudah tidak lagi berkuasa ya. Secara de jure dan secara de facto ya ketika eh, nantinya KPU itu menetapkan siapa yang jadi pemenang Pilpres 2024 dan bisa kita pastikan kalau lihat perkembangan saat ini yang akan terpilih menjadi presiden itu adalah eh, eh, Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming. Tapi itu versi dari KPU ya. Anda tentu punya versi sendiri bagi orang yang tetap tidak mengakui kemenangan Prabowo dan Gibran di kemenangan paslon 2 karena kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya agak berat rasanya kalau kita masih berpegangan pada KPU karena sampai saat ini kan KPU sampai pagi ini ya itu sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di 36 provinsi dan kemudian pasangan 02 Prabowo Gibran itu sudah memenangkan 34 provinsi. Dan 2 dimenangkan oleh Anies Baswedan yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud sama sekali tidak memenangkan satupun provinsi. Nah, tinggal 2 yang hari ini akan rekapitulasi nasional pagi ini dimulai, yakni Provinsi Papua Induk dan Papua Pegunungan. Sudah bisa kita duga siapa yang akan jadi pemenangnya karena memang pemilunya sudah diatur seperti itu. Jadi ya ini soal penetapan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu tinggal menunggu hitungan jam saja. Nah, kembali ke soal Erlangga Hartarto. Nah, mengapa Erlangga Hartarto sekarang ini begitu percaya diri? Ya karena dia ini kan sekarang sudah mendapat dukungan dari seluruh DPD di Indonesia untuk kembali menjadi ketua umum Partai Golkar dan mereka sepakat tidak akan ada munaslup, musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Jadi tetap akan dilaksanakan bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember itu presidennya kan bukan Jokowi lagi. Jadi dia tidak bisa cawe-cawe. Bukan hanya DPD, itu Erlangga juga mendapat dukungan dari tokoh senior Partai Golkar ini. Kan seniornya itu setidaknya kita bisa lihat dari 3 tokoh ya dan 3 jabatannya. Ada Ketua Dewan Pembina itu Abu Rizal Bakri dan kemudian ada Ketua Dewan Penasihatnya Luhut Binsar Panjaitan dan kemudian Ketua Dewan Pakarnya itu Agung Laksono. Dan ini kalau kita petakan kan tadinya yang tetap mendukung Erlangga Hartarto itu Ketua Dewan Pembinanya, yakni Abu Rizal Bakri. Sementara Agung Laksono itu ya ada kecenderungannya untuk tetap bermain-main dengan Jokowi meskipun tidak secara langsung. Sementara Luhut ya kita tahu dia adalah orang kepercayaan dari Presiden Jokowi. Jadi sekarang ini saja kalau kita tahu jabatan Luhut itu di pemerintahannya Pak Jokowi itu banyak sekali. Jadi sebenarnya bukan hanya orang kepercayaan, tapi Jokowi itu menggantungkan nasibnya pada Luhut. Nah,
Selain kemarin aklamasi ketika berlangsung buka puasa hari Jumat yang lalu di Bali itu, Pak Luhut kan kemarin bicara sangat keras juga ketika di Bali. Dia minta agar Golkar itu jangan mau diatur-atur oleh orang luar, dan kata dia kalau ada yang coba campur tangan goyang-goyang Golkar dilawan, atau harus dilawan. Dan dia juga ngomong pada Erlangga, enggak, kalau kita berdua kompak semua bisa, enggak ada yang bisa lawan kita, itu kata Luhut. Saya pikir Pak Erlangga, kita suka tidak suka, dia telah membawa Golkar pada posisi. Kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang yang saya ulangi ya. Yang ada yang mau Golkar is Golkar. Nobody can dictate Golkar. Pak Erlangga enggak. Jangan ada yang mau ngatur-ngatur kita enggak. Kalau kau sama aku kumpul kita lawan aja. Golkar harus pada posisi seperti itu. Ya, kita harus saling mengingatkan, harus memberitahu, kita terima kritik. Tapi kalau kritik itu destruktif, hadapin aja. Tidak ada yang lebih kuat dari kita kalau kita. Nah, kan kalau pernyataan ini kemudian dengan mudah ditafsirkan siapa yang mau ngambil alih Golkar, siapa yang mau atur-atur Golkar. Dia Jokowi yang mau atur Golkar. Kemudian orang bertanya, tapi kan Luhut orang dekatnya dari Jokowi. Nah, itu saya kira ini petanya sudah berubah, karena Pak Luhut sendiri kan menyatakan bahwa dia tidak akan lagi masuk dalam kabinetnya Prabowo gitu. Dan tentu sebagai seorang pebisnis gitu, sebagai juga tokoh politik, dia tetap punya pengaruh. Dan pengaruh Luhut itu dari mana? Ya dari Golkar. Jadi artinya selama Golkar itu masih dipegang oleh Erlangga Hartarto dan dia punya posisi penting seperti sekarang ini sebagai ketua penasehat, Dewan Penasehat, tentu saja Luhut bisa menyalurkan aspirasinya atau menitipkan kepentingan baik bisnis maupun politiknya lewat Golkar pada pemerintahan Prabowo. Sementara Pak Luhut sendiri kan punya hubungan yang cukup dekat dengan Prabowo. Mereka ini sama-sama TNI Angkatan Darat, sama-sama dari Korps Pasukan Komando, Kopassus. Dan ini kan hubungan keduanya itu memang ya sangat dekat sekali ya. Jadi Prabowo dengan Luhut itu, dan Pak Prabowo itu kalau manggil Luhut Bang ya, karena memang mereka kan angkatan yang berbeda. Luhut lulusan Akmil 70, sementara Prabowo 74 gitu. Jadi kalau toh nanti kekuasaan ini bergeser ke Prabowo, buat Pak Luhut itu tetap aman saja, baik secara bisnis maupun politik. Sementara kalau dia tetap ngotot misalnya mendukung Jokowi dan kemudian juga mendukung Jokowi mengambil alih Golkar, saya kira Pak Luhut tahu bahwa situasi politik sudah berubah. Karena bagaimanapun juga ini Golkar ini kan dikenal sebagai partai yang pragmatis ya. Mereka sih punya justifikasi mengapa kemudian mereka itu bersikap pragmatis, karena katanya partai ini kan didirikan namanya juga golongan karya. Jadi kekaryaan. Dan mereka itu tetap akan bisa berkarya kalau ada di dalam pemerintahan. Itu menjelaskan mengapa kemudian Golkar itu selalu berada bersama dengan siapapun yang memenangkan Pilpres gitu. Nah, kalau kali ini saya kira kan Golkar itu sejak awal sudah mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi ya dia sahamnya cukup besar dalam ini, seperti diklaim oleh Erlangga Hartarto. Bahkan kata dia kontribusi Golkar terhadap kemenangan Prabowo itu sampai 25% gitu ya hitungannya. Saya nggak tahu gimana cara ngitungnya, tapi dia menyatakan bahwa pemilih Golkar itu yang sekarang ini kan naik 20% menjadi sekitar 15, sekian gitu ya, hampir 16%. Dan kata dia 75 sampai 80% itu memilih paslon 02 gitu. Jadi itulah katanya kenapa kemudian Golkar itu kontribusinya terhadap kemenangan paslon 02 itu sampai 25%. Nah, kalau gitu sahamnya Pak Jokowi berapa di situ? Dan karena dia merasa bahwa kontribusi atau sahamnya terhadap kemenangan paslon 02 ini 25%, makanya dia minta jatah minimal kursi Golkar di kabinet itu 5 kursi. Nah, ini luar biasa ini Golkar. Jadi sekarang ini saya kira memang Golkar itu jadi partai yang menang pemilu seperti saya sebutkan begitu ya. Dia tidak hanya nanti dapat jatah kursi yang cukup
besar, dan kalau kemudian kursi ini kursi di kabinet maksud saya, dan kalau kemudian di parlemen ternyata jumlah kursinya dia melampaui kursinya PDIP, berarti kan Golkar juga akan mendapat jabatan sebagai ketua DPR RI. Ini menang banyak ini ya. Kalau kemudian katakanlah Gibran ya, Gibran kemudian masuk ke Golkar di jaket kuning kan, ya dia akan dapat lagi kadernya menjadi wakil presiden. Jadi coba bayangkan, dia kursinya di kabinet paling banyak, kemudian punya punya wakil presiden dari Golkar, dan dia punya kursi ketua DPR. Jadi betul-betul Golkar ini menang banyak ya kalau itu memang terjadi. Jadi ya wajar kalau kemudian jadi rebutan. Tapi kembali lagi ke Pak Jokowi tadi, kalau sekarang Pak Jokowi berusaha merebut Golkar, saya kira buat Golkar nggak menarik. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masa jabatannya sudah akan berakhir 20 Oktober, dan secara de facto dan de jure saya kira setelah penetapan penetapan siapa pemenang Pilpres, ya otomatis Pak Jokowi ini kalau dalam terminologi barat disebut sebagai lemdak, tapi kalau di Indonesia disebut kapal karam. Nah, kalau namanya kapal karam ya orang melompat, siap-siap mencari skoci. Nah, Pak Jokowi rupanya menjadikan Golkar ini sebagai skocinya. Cuman kan masalahnya Pak Jokowi tidak hanya sekedar numpang minta cari selamat, tapi dia ingin menguasai skoci itu yang jadi masalah. Karena kan sekarang ini muncul, ya bukan sekedar rumor, saya kira ini sudah jadi perbincangan umum dan juga perbincangan internal Golkar. Pak Jokowi kelihatannya ingin mengambil alih Golkar itu melalui proksi-proksinya. Yang paling kelihatan sekali berusaha keras ini adalah Bahlil, ada disebut juga nama Agus Gumiwang yang sekarang jadi Menteri Perindustrian. Nah, tentu Golkar tidak mau dong dalam situasi semacam ini kapalnya itu diambil alih oleh Pak Jokowi. Tetapi bagi Pak Jokowi memang sekarang ini tidak ada pilihan lain kecuali Golkar sebagai tempat yang paling nyaman buat dia berlindung begitu ya. Atau kalau dia menguasai Golkar berarti dia masih akan terus cawe-cawe. Kalau toh dia misalnya katakanlah dia berhasil sekarang ini memaksakan PSI untuk lolos parliamentary threshold, walaupun itu saya kira nanti akan mendapat tambah kecaman luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk juga dari partai-partai koalisinya sendiri, tetap saja PDIP itu bukan partai, mohon maaf, maksud saya tetap saja PSI itu bukan partai yang besar yang bisa digunakan sebagai bidak dalam catur permainan politik nasional. Jadi kalau mereka masuk di parlemen jumlahnya sudah kecil, kemudian banyak di antara semua kadernya yang masuk ke parlemen ini, saya kira ini kan new kid on the block, ini anak-anak muda yang yang kalau kemudian masuk di parlemen dia dianggap bocil saja. Kasusnya nanti bisa terjadi seperti di DKI Jakarta yang mereka punya kursi di DPRD DKI Jakarta, tapi jadi musuh bersama juga karena dianggap aneh-aneh oleh para seniornya dari partai-partai yang lain. Saya kira di parlemen nanti kalau di DPR RI bisa lebih keras lagi ini pergengannya seperti yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Jadi saya kira hari-hari ini memang menjadi pertaruhan yang sangat menentukan bagi masa depannya politik Pak Jokowi. Ketika dia tidak berhasil mengambil alih Golkar, ya selesai sesungguhnya cerita politik tentang Pak Jokowi. Kalau toh ada dia masih tetap bermain di kancah politik nasional seperti halnya seperti Pak SBY, itu ya dia tidak akan sekuat Demokrat karena partainya kecil, PS itu sangat sangat kecil. Dan kedua, Pak Jokowi ini kan banyak buat musuh ya, beda dengan Pak SBY. Pak SBY itu kan tidak banyak musuhnya. Seperti itu saja pun Demokrat itu kan susah payah bertahan ya. Mereka akhirnya cepat menjadi oposisi, baru kembali lagi masuk sekarang ini di pemerintahnya Jokowi, tetapi tetap saja partainya masih bisa jadi partai papan tengah gitu. Sementara Jokowi kalau dia tidak berhasil mengambil alih Golkar, dia mengandalkan PSI. PSI bukan partai besar, dia partai kecil di parlemen. Kelasnya sama dengan kayak P3 sekarang begitu ya. Jadi ini partai yang hadirnya tidak menambah, perginya juga tidak mengurangi, kira-kira gitu. Seperti kalau orang Jawa menyebutnya sebagai timun bungkuk. Sementara Jokowi jelas beda kelasnya dengan Pak SBY. Satu, kalau Pak SBY tadi di dalam negeri tentu dia tidak banyak membuat musuh gitu ya. Orang masih tetap respect terhadap SBY, walaupun orang belakangan kehilangan respectnya terhadap SBY ketika
dia akhirnya bergabung dengan Prabowo dan anaknya gitu. Sayangnya kok kenapa juga diterima jabatan sebagai menteri di akhir masa jabatan Jokowi, cuman tinggal 8 bulan ya dia masuk menjadi menteri. Tetapi tetap saja SBY sebagai tokoh di dunia internasional dia diakui. Dia masih sering diundang dalam forum-forum internasional untuk bicara tentang demokrasi. Jokowi eh, saya yakin nggak mungkin dia diundang ke dunia internasional. Kalau toh ada yang ngundang pun Jokowi pasti juga nggak berani hadir. Selama dia jadi presiden saja dia tidak berani hadir dalam forum internasional seperti PBB, apalagi kalau kemudian dia diundang untuk forum-forum internasional, apalagi forum demokrasi. Ngomong-ngomong apa Jokowi di forum demokrasi internasional sekarang pun komunitas internasional mengecam Jokowi sebagai pelanggar HAM dan pelanggar demokrasi. Buktinya kan Komite Hak Asasi Manusia di PBB saja mempersoalkan sikap dari Jokowi, cawe-cawe Jokowi pada Pilpres kali ini. Nah, dari situ saya kira yang membuat sekarang ini Airlangga Hartarto ya pede menghadapi Jokowi. Kalau katakanlah sekarang Jokowi itu mau menggunakan alat kekuasaan untuk menyandra kembali Airlangga Hartarto, saya kira alat kekuasaannya juga sudah tidak mau lagi. Karena kan tahu, baik itu TNI, baik itu Polri, maupun Kejaksaan. Tapi kalau TNI mungkin tidak terlibat soal begini ya. Katakanlah Polri dan juga Kejaksaan, mereka ini kan juga memikirkan nasib masing-masing gitu ya. Apakah bisa melanjutkan, mereka bisa diakomodir atau tetap dipakai oleh pemerintahan yang baru. Saya kira kalau Pak Jokowi misalnya disebutkan menitipkan sejumlah nama agar tetap masuk di kabinet yang akan datang, termasuk disebut Kapolri Listio Sigit, ini semua tidak semudah seperti itu. Prabowo sendiri juga pasti punya hitung-hitungan. Seperti kami sering analisis di FNN, ya Prabowo kalau sekarang bersikap seolah-olah bahwa dia terus tunduk pada Pak Jokowi, ya karena memang Pak Jokowi masih jadi presiden. Dan dia butuh mesin politiknya Jokowi untuk memenangkan Pilpres. Tapi setelah dia menang, ya tentu hitung-hitungannya berbeda. Ya mungkin Pak Prabowo tidak akan berkhianat pada Jokowi. Tapi juga Prabowo pasti tidak akan tinggal diam kalau kemudian Pak Jokowi yang mau ngatur kabinet. Ini kan nggak mungkin lah. Pasti nanti Prabowo kalau orang Jakarta menyebutnya siapa lu masih mau ngatur-ngatur saja. Jadi sebenarnya semua itu kalkulasi semacam itu menjelaskan mengapa kemudian Golkar misalnya termasuk Pak Luhut sekarang sikapnya berubah terhadap Pak Jokowi. Yang nggak harus jangan hard feeling ya Pak Jokowi ya, jangan kemudian merasa bahwa Pak Luhut berkhianat. Saya kira tidak ya, dalam hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Luhut itu kan tidak semata-mata bahwa Pak Jokowi itu seperti patron dan Pak Luhut itu seperti kliennya gitu ya. Ini kan justru kebalik. Jokowi ini kan sebenarnya dibesarkan Luhut sejak lama ketika dia masih jadi wali kota Solo melalui bisnisnya di PT Rakabu gitu ya, yang mensupport Pak Luhut. Jadi hubungannya sebenarnya dalam hal ini lebih superior Pak Luhut dibandingkan Pak Jokowi, dan buktinya kan kemudian ketika dia menjadi presiden, semua kewenangan, semua jabatan-jabatan atau proyek-proyek yang sangat menentukan itu diserahkan kepada Pak Luhut. Sementara setiap kali ada persoalan yang jadi troubleshooter-nya juga Pak Luhut. Tapi Pak Luhut sendiri saya kira sekarang akan lelah lah kalau masih terus-menerus begitu. Kalau apalagi nanti kalau Jokowi tidak jadi presiden dan dia masih harus tetap jadi bodyguard-nya Pak Jokowi, ya tugas Pak Luhut berat. Pak Luhut tentu satu, Jokowi sudah bukan penguasa lagi. Kedua, Pak Luhut bagaimanapun kan usianya sudah mulai tua juga setelah sakit berat kemarin di Singapura. Dia sebenarnya kan diminta oleh keluarganya sudah tidak lagi terlibat dalam urusan-urusan politik, urusan-urusan kenegaraan. Tetapi karena keinginan Jokowi, akhirnya Pak Luhut juga kembali lagi ke pemerintahan. Sekarang ini saya kira waktunya sudah cukup buat Pak Luhut. Dia tinggal menjaga bagaimana akses dia ke kekuasaan, akses kekuasaannya kepada Prabowo di Golkar tetap terjaga, dan caranya antara lain ya harus membentengi Golkar agar jangan diambil oleh orang luar, atau dalam bahasanya Pak Luhut, jangan mau diatur-atur oleh orang luar. Dan kalau ada orang luar yang mau atur-atur, ya kita hadapi bersama gitu. Yang dimaksud itu tentu saja Jokowi. Sekali lagi itu menjelaskan mengapa sekarang Erlangga terkesan sangat pede ketika menghadapi Jokowi. Jadi ini kan ide untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi, itu di atas ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, itu kan idenya PSI. Dan kita tahu PSI itu ya partai yang memang partainya Jokowi lah kalau sekarang ini. Meskipun secara awalnya bukan Jokowi mendirikan.
para oligarki yang mendirikan, para Taipan ini yang mendirikan PSI, tapi kan kemudian ini jadi alat yang digunakan oleh Jokowi, dan kelihatannya buat Jokowi itu sekarang ini partai itu adalah partai yang dia siapkan dan satu-satunya harapan dia untuk bisa terus bermain di kancah nasional. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.